Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Adi Sobirin Hamdi, NPM 718212669. Yang pertama, yang terhormat Bapak Dedi Afrianto selaku dosen mata kuliah MSDM Internasional, dan yang terhormat dosen pengganti Bapak Fili Pratana. Baik, di sini saya akan membacakan hasil dari rangkuman saya terhadap motivasi. Langsung saja ya, mau dimulai ya. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Nah, yang dimaksud dorongan di sini adalah suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Nah, sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force, yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku. Dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Menurut di bukunya Umam di tahun 2012 ayat ke-159. Pengertian dari motivasi mencakup berbagai aspek tingkah atau perilaku manusia yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku atau tidak berperilaku. Namun, dalam istilah berikut ini, motivasi adalah dorongan manusia untuk bertindak dan berperilaku. Sedangkan pengertian motivasi di kehidupan sehari-hari, motivasi dapat diartikan sebagai proses yang dapat memberikan dorongan atau rangsangan kepada karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan ikhlas dan tidak terbebani. Menurut Syaidam di tahun 2000 ayat ke-326. Dan menurut Usman di tahun 2013 ayat ke-276, motivasi ialah dorongan yang dimiliki seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan motifnya adalah kebutuhan atau need, keinginan atau wish, dorongan desire, atau impuls. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Motivasi kerja dapat diartikan sebagai dorongan yang terdapat pada diri seorang sehingga ia terdorong untuk melakukan sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan, teman-teman. Nah, motivasi seseorang dapat diperoleh dari kebutuhannya. Dan pertanyaan yang paling penting bagi pemimpin manajemen ialah
Apa yang dapat menimbulkan motivasi kerja anggota kelompoknya? Langsung saya jawab ya. Berikut pembahasan mengenai manfaat dan pentingnya motivasi yang perlu diketahui. Kita sebagai manusia biasa rasa lelah dan penat terkadang membuat semangat seseorang menurun. Motivasi dalam diri kurang sehingga penyelesaian sebuah pekerjaan menjadi tertunda. Sebaliknya, seseorang yang memiliki dorongan kuat secara psikologis akan memacu semangat dan motivasi untuk mengerjakan tugas tersebut. Manfaat dan pentingnya motivasi yang perlu diketahui agar setiap orang bisa melakukan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Manfaat motivasi untuk diri sendiri antara lain bisa menjadi pendorong perbuatan Anda saat Anda merasa malas mengerjakan tugas dari kantor. Bakal berpikir ulang mengenai dampak negatif pekerjaan tersebut tidak selesai tepat waktu. Seperti apa contohnya? Ya seperti hukuman lah, atau nanti kalau sering-seringan kayak gitu di PHK gitu kan. Dan tentu akan menyusahkan diri sendiri dan rekan kerja, bukan? Nah, oleh sebab itu motivasi mengerjakan proyek tepat waktu mampu memberikan dorongan bagi seorang karyawan menyelesaikan semua tanggung jawabnya, teman-teman. Jadi gini teman-teman, kita ya sebagai karyawan itu ketika dikasih tugas kantor, misal disuruh nyatat administrasi keuangan lah, apalah itulah, kita tuh harus cepat dikerjakan. Karena apa? Kita kan karyawan, yang artinya kan bekerja ke orang, jadi harus nurut. Jadi apapun yang diperintah dari atasan itu harus dikerjakan, teman-teman. Ketika nggak mengerjakan, ya kita harus berani siap untuk menerima resiko gitu. Dan motivasi itu penting. Motivasi juga berpengaruh sebagai pendorong perbuatan atau mengarahkan Anda mencapai tujuan, teman-teman. Meski merasa lelah, penat, dan stres, berkat motivasi yang kuat membuat Anda tidak pantang menyerah dan menyelesaikan pekerjaan. Alam bawah sadar akan terus mengingatkan diri sendiri untuk bekerja mencapai tujuan yang diinginkan. Manfaat dan pentingnya motivasi yang
diterapkan ini akan mendorong jiwa yang lebih positif dan produktif. Mungkin hanya itu yang saya tahu ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.